diri bersama menjadi kenikmatan yang tersimak lanjutan kajian juga musik jabari masih dalam surah Al-Aqaf bersama Bintang Al-Qur'an Ustaz Abdul Habib Ghazali Sufi padanya Allah berkata sallu ala Muhammad Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Para hadirin segenap jamaah Majelis Ilmu Masjid Jami' Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang kita muliakan orang tua kita, guru kita Sayyidul Walid Ayahanda Kiai Haji Ghazali Musannif, matta'ana Allah bi tuli hayatih wa nafa'ana Allah bi 'ulumi fid dini wad dunya wal akhirah. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur dalam sehat wal afiat, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam ini adalah kajian tafsir dalam kitab Tafsirul Jalalain. Kita akan membahas tentang tafsir surah Al-A'raf ayat 178. Dikatakan di sini, qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Qala Allah taala bismillahirrahmanirrahim sa'a mathalan alqawmul ladzina kadzdzabu biayatina wa anfusahum kanu yadhlimun. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل ayat sebelumnya yang menceritakan tentang ada orang seorang ulama dari Bani Israel ya yang bernama Bar'am bin Ba'ura, yang Allah berikan ilmu dalam kitab-kitab samawi, bahkan mengetahui Ismul A'zam dan juga bisa melihat arus dari bumi, kan luar biasa ya. Dan orang ini malah mengikuti tipu daya setan, tertipu dengan kenikmatan dunia, hadiah dari orang-orang Kan'aniyin
yang minta didoakan untuk kehancuran Nabiullah Musa. Ya, akhirnya orang itu Allah kasih azab, siksaan, setiap berdoa nggak bisa terus. Bahkan ya kemarin diterangkan bahwasanya Allah berikan si Bal'am ini lidahnya selalu menjulur, ya seperti layaknya anjing. Kata Allah, famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Allah memberikan perumpamaan orang yang sifatnya seperti Bal'am itu seperti layaknya anjing. Anjing itu kalau diusir lidahnya menjulur terus, melet terus, dibiarin melet terus. Dan seburuk-buruknya binatang itu ya kondisinya adalah anjing, di mana semua binatang nggak ada yang kayak anjing. Ya, binatang paling menjulurkan lidah kalau lagi kehausan atau terlalu letih. Sedangkan anjing mau letih mau enggak melet terus. Ya, itu seperti Bal'am. Maksudnya apa? Maksudnya dibilangin, diingetin, tetap begitu, nggak diingetin juga begitu. Karena Bal'am itu kan kemarin sudah diingetin ya sama keledai ngomong kayak gitu. Udah diingetin lewat mimpi, masih begitu juga. Keledai ngomong, masih begitu juga. Nah, ini seperti anjing tuh. Dan ini kata Allah di ayatnya, sa'a mathalanil qaumul ladzina kafaru. Sa'a, sungguh sangat buruk. Ai bi'sa. Mathala, apanya buruk? Perumpamaan siapa? Al-qaum. Perumpamaan suatu kaum, ya, alladzina kadzdzabu biayatina, yaitu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wa anfusahum kanu yadhlimun, dan terhadap diri mereka sendiri kanu mereka yadhlimun telah berbuat zalim dengan apa? Bitakdzib, dengan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi gitu, jangan sampai seperti itu. Kalau Allah sudah kasih perintah, ikutin aja, ya. Jangan seperti Bal'am, udah dinasihatin ya sama Allah lewat mimpi, lewat keledai berbicara, tetap mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian may yahdillahu fahuwal muhtadi. Man, barang siapa yahdillah, yang Allah berikan petunjuk, fahuwal muhtadi, maka dialah orang yang mendapat petunjuk. Jadi kalau Allah ingin memberikan petunjuk kepada seseorang, ya udah, dia bakal mendapat petunjuk, gak ada yang bisa menghalanginya. Ya, begitu juga wa may yudlil, dan barang siapa yang Allah sesatkan, ya, faulaika humul khasirun, maka merekalah orang-orang yang mendapat kerugian. Ya, rugi itu. Nah, jadi kita yang sudah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka terimalah, jangan sampai kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Walaqad dzara'na, dan sungguh kami telah menciptakan, ay khalaqna, kami telah menciptakan li jahannama, untuk neraka jahannam, ya, katsiran minal jinni wal insi, ya, banyak dari jenis jin dan manusia. Jadi ada jin dan manusia yang memang Allah ciptakan untuk menempati neraka jahanam. Mudah-mudahan kita nggak termasuk dari antara mereka. Mudah-mudahan, ya. Baik. Dan ini hak prerogatif Allah, ya. Hak prerogatif Allah. Jadi kita ini diciptakan semua, nggak cuma kita makhluk diciptakan sama Allah, khususnya manusia dan jin. Itu dari awal penciptaan, ya, udah Allah tentuin kita ini ahli surga atau ahli neraka. Dari segi tauhid begitu. Dan memang ada orang-orang yang Allah tentukan akan menjadi penghuni neraka, gitu, ya. Dan itu emang sikap adilnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menciptakan dua tempat, surga dan neraka. Kalau semuanya surga, neraka kosong dong. Jadi memang harus ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga.
bihukmil qabdatil ilahiyyah hina qubida qabdatan wa qala hadhihi al-jannah wa la ubali wa qabila qabdatan wa qala hadhihi an-nar wa la ubali. Jadi Allah ketika menciptakan ya manusia, ada yang untuk surga, ada yang untuk neraka. Kata Allah, ini aku ciptakan buat surga dan aku enggak peduli. Ini aku ciptakan buat neraka dan aku enggak peduli, ya. Jadi Allah enggak berhak ditanya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah enggak berhak ditanya. Kenapa kok ya saya diciptakan jadi orang Kristen? Kenapa kok saya diciptakan jadi orang Betawi, orang Indonesia? Kok saya tanya? Ya, terserah yang bikin. Ya, kan kita makhluk. Namanya diciptain, terserah yang bikin. Mau dibikin jadi ini. Kalau ibaratnya film, ya ada produser, ya kan, atau sutradara lah, ya sutradara yang ngatur peran. Ada yang jadi peran dokter, ada yang jadi peran pembunuh, ada yang jadi peran orang baik, orang saleh. Di film itu kan macam-macam perannya. Nah itu Allah seperti itu, kata Kiai Zainuddin tuh. Kita nih diciptakan seperti satu film yang dikasih tugas masing-masing. Ya, ini ente tugasnya jadi kiai, fit, ustaz. Itu jadi ya dokter, itu juga itu orang somai. Nah, ini ada orang baik dan orang jahat. Udah semua udah Allah tentuin. Ya. Ya, itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya beruntunglah seseorang, kata Allah, ya, di hadis qudsi Allah bilang begitu, ana khaliqul khair wasyarr, kata Allah. Saya yang menciptakan kebaikan dan keburukan. Fatuba liman khalaqa lil khair wa ajrul khair ala yadayhi. Sungguh beruntung orang yang menciptakan buat kebaikan dan aku jadikan kebaikan mengalir dari dirinya. Ada orang ciptakan, Allah ciptakan orang wah baik, ya. Manfaat buat orang banyak, ya, baik semua. Ada juga kata Allah, wa ana khaliqus syarr. Fawailun, maka celakalah liman khalaqa lisyarri wa ajrul syarra ala yadayhi. Maka celakalah orang yang Allah aku ciptakan untuk berbuat buruk, berbuat jahat, dan aku jadikan ya kejahatan keluar dari tangannya. Nah itu bahaya. Makanya kita yang Allah ciptakan, ya mudah-mudahan ada kebaikan pada diri kita, bersyukur. Alhamdulillah, terima kasih Allah diciptakan jadi orang Islam, masih mau ibadah. Berapa banyak orang Islam di luar sana nggak mau ibadah? Berapa banyak orang Islam di luar sana rajin maksiat? Kita sambil bertahan berusaha berbuat taat sama Allah Subhanahu wa taala, itu semua pun bisa taat karena dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukurlah sama Allah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah masih bisa taat sama Allah Subhanahu wa taala walaupun enggak seperti orang-orang saleh, ya. Berusaha sebisa mungkin. Maka kata Allah, "May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Sungguh aku telah ciptakan ya banyak dari kalangan jin dan manusia untuk neraka jahanam. Ya. Baik. Kemudian kata Allah, kenapa begitu? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Lahum, mereka memiliki qulub, hati. Mereka itu jin dan manusia punya hati, tapi la yafqahuna biha, mereka tidak ya memahami dengan hatinya berupa kebenaran. Ya, enggak paham mana yang benar mana yang salah. Ya, hatinya itu enggak mau mengikuti kebenaran. Ada hati itu kan tempat kita ya selain akal ya. Hati itu tempat akal, dan hati itu seperti modal utama bagaimana menjalankan tubuh kita ini. Hati kita kalau ngajak kebaikan maka anggota tubuh jadi baik. Akal kita pun begitu. Ya. Orang dikasih hati sama Allah, harusnya atau dikasih akal, tapi nggak mau mikir, ya, nggak mau berpikir untuk mempelajari dengan hatinya tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan nggak mau menerima kebenaran. Akhirnya mengikuti hawa nafsu. Walahum a'yunun, dan mereka memiliki a'yun, mata, ya. Tapi kata Allah, la yubsiruna biha, tapi mata mereka itu tidak mau menggunakan dengan matanya, ya, melihat kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Yang melihat apa? Dalailu qudratillah, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, ya. Yaitu basara utibari, dengan pandangan yang penuh pelajaran, bisa melihat hal-hal yang baik, itu mereka enggak menggunakan, padahal Allah kasih mata. Ya. Matanya enggak dipakai buat melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, malah dipakai buat maksiat. Nauzubillah. Walahum adhanun, dan mereka juga punya telinga, yasma'una biha, tapi mereka tidak mau mendengarkan dengan telinga mereka. Mendengarkan apa yang enggak mau? Al-ayat wal mawa'id, tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah dan nasihat-nasihat.
sima'a tadabburin wa ti'adhin, dengan pendengaran yang bisa menjadikan pelajaran dan nasihat. Ada orang ya dengar bukan berarti mereka budak ya, nggak bisa ngelihat bukan berarti mereka buta, enggak, mereka bisa lihat, cuma nggak ngelihat kekuasaan Allah SWT. Mereka bisa dengar bukan budak, tapi kalau didengarin ayat Allah, disampaikan nasihat, mereka nggak, ya sekedar lewat aja gitu. Nggak pernah nasihat itu dijadikan renungan buat mereka agar mereka mengikuti kebenaran Allah Subhanahu wa taala, nggak pernah. Nah, jangan sampai begitu. Ya, kalau bahasa kita masuk kuping kanan keluar kuping kiri, orang begitu tuh. Dan yang nasihatin ya sekedar lewat doang, nggak ada yang dijadikan pelajaran, nggak ada yang diikuti kebaikannya. Nah, ini ya, orang-orang begini nih tempatnya di mana kata Allah? Di jahanam, untuk neraka jahanam. Ulaika kal an'am, mereka itu kata Allah kal an'am, seperti hewan ternak, seperti kambing, seperti sapi, onta. Ya, kenapa begitu? Fi adamil fiqhi wal basari wal istima'. Karena mereka nggak mau berpikir, nggak mau melihat, nggak mau mendengar. Bahkan kata Allah, balhum adall. Ya, bahkan mereka lebih sesat dibandingkan hewan ternak. Ya, kenapa? Li'annaha tatlubu manafi'uha, li'annaha tutlabu manafi'uha wa tahrumu min madarriha wa haula yuqaddimuna 'ala an-nar mu'anatan. Karena kalau hewan ternak, ya, kalau ada sesuatu yang manfaat buat dia, ada rumput, ada air, dia nyamperin. Hewan ternak. Kalau ada yang bahaya buat dia, ada singa, ada macan tutul, ada apa ya, gempa bumi, dia kabur. Masih benar gitu. Walaupun di hewan, dia masih berpikir mana yang manfaat, mana yang madarat. Tapi manusia dikasih akal. Kan manusia itu beda, ya. Kalau malaikat Allah kasih akal, tapi Allah nggak kasih syahwat. Kalau binatang, ya, binatang itu Allah kasih insting aja. Allah kasih insting. Dia nggak bisa mikir kayak kita, bikin rumah, bikin mobil, nggak ada. Cuma instingnya ada. Ada gempa bumi kabur, ada guntur, ada angin puting beliung kabur. Tahu dia ada instingnya. Ya. Kalau setan, jin Allah ciptakan syahwat doang, ya, nafsu doang, akal, ya apa? Nggak dipakai akalnya. Pinter jin sama setan, cuma kalah sama nafsu. Ya, ini manusia dikasih akal sama nafsu, ya, dua-duanya. Nah, kita bisa nggak tuh, ya, mengendalikan hawa nafsu kita dengan akal yang Allah berikan pada kita. Nah, sedangkan dari kata Allah, orang-orang yang di jahanam itu orang yang punya hati, nggak mau mikir. Orang dikasih mata, nggak mau ngeliat, misalnya Allah. Dikasih telinga, nggak mau mendengar nasihat Allah. Nah, ini lebih parah dibandingkan hewan ternak. Kalau hewan ternak masih mencari manfaat buat dirinya, menghindari madarat buat dirinya. Manusia dikasih akal, pendengaran, penglihatan, tapi tetap aja, ya, nggak mau berpikir mana yang manfaat buat mereka. Itu orang-orang yang suka maksiat. Ya, kalau ditanya nanti kira-kira takut nggak kalau neraka masuk di akhir masuk neraka? Pasti takut. Takut mereka itu. Ya, takut nggak dikubur siksa? Takut dia. Cuma nggak bisa mengalahkan hawa nafsunya. Ya bodo amat dah gitu, ya. Entar sekarang gitu, ada orang begitu pikiran itu. Nah, itu orang-orang model begitu kata Allah, kal an'am bal hum adall. Mereka seperti hewan ternak. Karena hewan ternak tadi itu kan nggak bisa mikir, nggak bisa melihat kekuasaan Allah, nggak bisa mendengar ayat Allah. Tapi mereka lebih sesat lagi dibanding hewan ternak. Kalau hewan ternak tadi masih ada insting mencari manfaat buat mereka, menghindari darurat buat mereka. Tapi ente ini manusia, kenapa begitu? Udah tahu mabok haram, tahu kan? Tahu, ini masih mabok. Udah tahu yang nggak sholat disiksa, tahu kan? Tahu masih nggak sholat. Gitu. Tapi kasih akal tuh, ya. Hati-hati. Kata Allah tuh lebih sesat dibandingkan hewan ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai, yang lengah, kata Allah, ya. Ntar nyesel di akhirat nanti. Makanya kalau ada orang nggak sholat, ada orang nggak puasa, ada orang nggak mau ibadah, ada orang kejadian maksiat mulu, itu lebih parah dibandingkan hewan ternak. Ya. Hati-hati hadirin. Ya. Kalau punya istri nggak sholat, ya sama aja tidur sama kambing. Nggak sholat ngapain? Sama kayak monyet makan, monyet minum, monyet kawin, sama kayak bini kita, sama kayak kita. Yang membedakan apa? Kita mau taat sama Allah. Manusia itu punya pikiran. Di dunia Allah, jangan seperti di dunia itu kayak nggak punya tujuan hidup gitu.
nggak tahu tujuan diciptakan di dunia itu buat apa. Makanya ada orang ateis, nggak percaya sama Tuhan. Nggak ada Tuhan itu, mati. Kasihan orang-orang seperti ini hadir. Ya. Padahal setiap sesuatu itu kan diciptakan pasti ada tujuannya. Orang nyiptain HP itu ada tujuannya. Orang nyiptain TV ada tujuan, nyiptain listrik ada tujuannya. Manusia diciptakan masa tiba-tiba ada gitu nggak ada tujuan, nggak mungkin hadirin. Pasti ada tujuannya, dan Allah sudah katakan tujuannya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali buat ibadah. Kita sini buat ibadah. Ya. Termasuk bentuk ibadah itu taat sama Allah Subhanahu wa taala, turutin perintah Allah. Jauhi larangan Allah, udah itu aja udah. Ya. Masalah dunia cari sewajarnya aja. Tapi fokusnya ibadah. Karena Allah pengen ngetes kita. Hafid, saya kasih umur nanti misalnya 60 tahun. Sekarang udah 45, 15 tahun lagi Fit ya. Ntar tanya sama Allah, tuh 60 tahun ngapain aja Fit? Tanya sama Allah tuh. Ya catatannya gak ada ibadahnya, ini mana ini? Gua suruh hidup di dunia ibadah. Nyari duit mulu. Ya. Alhamdulillah. Hati-hati. Semua ditanya sama Allah semua. Lalu kata Allah, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun." Walillahil asmaul husna, dan Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Berapa jumlahnya? At-tis'ah wa tis'un al-warid bihal hadis, yaitu 99 yang terdapat dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dzukirat fi arba'ati mawadhi' min al-Qur'an huna, wa fi akhir Isra, wa fi awal Thaha, wa fi akhir Hasyr. Ya. Dia ada 99 nama Allah Subhanahu wa taala di hadis. Wal husna, ya, husna itu muannatsun, bentuk muannats, bentuk perempuan. Karena ismun kan satu, ismani dua, asma jamak. Kullu jam'in muannats, kalau kita ngaji nahwu gitu, kullu jam'in muannatsun. Setiap jamak itu, kalau setiap kalimat jamak itu hukumnya muannats, ya. Makanya walillahil asmaul husna, bukan ahsan gitu ya. Atau hasna, ya. Walillahil asmaul husna. Ini cuma pembahasan dari segi ini aja, nahwunya saja. Baik, kemudian di sini di hadisnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atin ghairi wahid. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1, ya 99. Innahu witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil, suka sama yang ganjil. Wa ma min 'abdin yad'u biha, tidaklah ada seorang hamba berdoa dengan menggunakan nama-nama ini illa wajabat lahul jannah, kecuali wajib bagi dia dapat surga. Makanya kita kan ada wiridan Asmaul Husna. Sebelum baca nama-namanya dibacain tuh walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ya. Baik, kemudian ada hadis lagi, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sungguh Allah memiliki 99 nama, man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang menghafalnya maka akan masuk surga. Ya. Ada ulama mengatakan menghafal di sini enggak cuma hafal, mengamalkan sifat-sifat Allah, ya. Ada yang bilang ya hafal, ya. Itu bukan berarti hafal terus boleh mabok, enggak juga. Ya, hafal tapi mau menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Inna lillahi azza wa jalla tis'atan wa tis'ina asman mi'atan ghaira wahidin. Innallaha witrun yuhibbul witra, man hafidhaha dakhala jannah. Jadi redaksinya banyak berbeda-beda tapi intinya sama yang tadi itu. Ada hadis lagi, inna lillahi mi'atasmin ghaira asmin. Jadi Allah itu punya nama 100 kurang 1 berarti 99. Man da'a biha istajaballahu lahu. Barang siapa berdoa dengan nama-nama Allah, maka Allah akan mengijabah doa-doanya, ya. Baik. Kemudian walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Maka ya berdoalah kamu dengan menyebutkan nama-nama tadi. Maka di antara adab supaya doa kita mau diijabah sama Allah Subhanahu wa taala, baca dulu Asmaul Husna. Baca Asmaul Husna, habis itu ya istighfar, kemudian taubat sama Allah, kalau bisa sholawat, jangan lupa sholawat, kemudian doain orang tua dulu, baru udah minta hajat sama Allah, ya. Baik,
Ini Asmaul Husna 99 yang berdasarkan hadis sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi selain itu, selain 99, apakah ada nama lain Allah? Ada. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan inna lillahi alfasmin. Allah itu memiliki 1000 nama. Ada yang mengatakan inna asma'ahu ala adadi anbiya'ih. Sungguhnya nama-nama Allah itu sejumlah nabi-nabinya. Ya. Faqulun nabiyina yastamidu min ismin wa nabiyuna yastamidu minal jam'i. Setiap nabi itu ya bersandar dari salah satu namanya Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad SAW ya bersandar kepada semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya nama Allah yang ada di Asmaul Husna misalnya Ya Hannan, Ya Mannan. Ya Hannan, Ya Mannan. Itu nama Allah. Ada enggak di Asmaul Husna? Enggak ada Hannan. Ya, coba antum cek di nama-nama Allah Asmaul Husna. Enggak ada Hannan, enggak ada. Enggak ada Mannan. Hannan itu zat yang maha banyak kasih sayangnya. Mannan zat yang maha banyak memberikan anugerah. Dalam satu hadis di kitab Dalilus Sa'ilin, kalau saya nggak salah, ya, itu ada hadis menjelaskan tentang keutamaan Ya Hannan, Ya Mannan. Ada orang katanya, ya, banyak dosanya, ya, lalu ya di hadapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dosanya banyak. Kata Allah, malaikat, saya ampuni dosa-dosa dia, masukkan dia surga. Kenapa? Ya Allah, karena dia dulu di dunia sering manggil-manggil saya dengan Ya Hannan, Ya Mannan. Siapa itu Hannan? Siapa yang banyak kasih sayang? Saya. Siapa itu Mannan yang ngasih banyak anugerah? Saya. Dia nyebut saya dulu di dunia. Saya ampuni dia, saya maafkan dia, masukkan dia surga. Tuh, ada doa nama-nama Allah yang di Al-Quran nggak ada. Ya, Ya Hannan, Ya Mannan. Jadi banyak, bahkan ada yang bilang 1000, ada yang bilang sejumlah nabi-nabi Allah. Berapa nabi Allah? 124.000 menurut sebagian ulama. Berarti nama Allah ada 124.000, masya Allah, banyak. Ya. Kemudian kata Allah, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. وَذَرُوا dan tinggalkanlah alladzina orang-orang yulhiduna, ya, yang melenceng, ayyamiluna 'anil haq, melenceng dari kebenaran, ya, orang-orang yang keluar dari kebenaran, fi asma'i, dalam menyebut nama-nama Allah. Maksudnya gimana? Haitsu ishtaqu minha asma'a aliyatihim kallata minallah wal uzza minal aziz wal manat minal mannan. Ya, orang-orang yang melenceng ini, orang-orang yang keluar dari kebenaran, mengambil nama-nama berhala mereka dari nama-nama Allah. Contoh apa? Allata katanya dari nama Allah. Ya, Allata dari mana Allahnya? Tapi katanya Allata itu diambil dari kata-kata Allah. Ada berhala namanya Uzza, ya, Al-Uzza dari kata-kata Al-Aziz, nama Allah juga. Kemudian Manat, ada berhala namanya Manat dari kata nama Allah Al-Mannan, ya, diambil Manat. Itu orang-orang yang begitu menyebut berhala-berhala mereka, mengambil dari nama-nama Allah, tinggalkan, jangan diikuti. Kata Allah, sayujzauna fil akhirah jazaan maka kami akan, yang mereka akan dibalas di alam akhirat dengan balasan sesuai dengan yang mereka kerjakan, ya. Ini janji Allah buat orang-orang yang mempergunakan nama-nama Allah, ya, buat apa, dipakai buat berhala-berhala mereka yang mereka sembah. Auzubillahi min dzalik. Nah, ini ya di antara apa namanya pesan-pesan Allah kepada kita untuk berdoa kepada Allah, adabnya menggunakan Asmaul Husna. Makanya Umar itu kan bilang, ya, kalau sudah nyebut nama-nama Allah dengan Asmaul Husna, jangan ragu nggak dibalas, jangan ragu nggak diijabah, yakin. Syaratnya yakin dan ikhlas. Ya, karena Allah bilang begitu, ud'uni astajib lakum, mintalah kamu, doalah kamu kepada saya, aku akan ijabah permohonan kalian. Dan Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu, ya. Saya punya, Allah itu punya nama-nama yang bagus, berdoalah kamu dengan nama-namanya. Dan Nabi mengatakan ustujiba atau istajaballahu lahu, Allah akan diijabah doa yang dia panjatkan. Jangan ragu hadirin, ya. Apalagi kalau kita lagi punya hajat besar, ya, yang susah dikabulnya, satu di antaranya doanya dengan mendahulukan Asmaul Husna sebelum kita berdoa, ya. Kita tawasul dengan Asmaul Allah. Baik. Kemudian Allah lanjutkan ayatnya, walladzina wa mimman khalaqna ummatan yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Jadi insyaallah kita lanjutin ayat ini. Baik, ada pertanyaan?
Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita tutup dengan Fatihah. Mohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga iman kita, ya, berjalan di jalan yang Allah ridhoi sampai kita meninggal dunia. Dan kalau ibadah Allah yakinlah, jangan ragu bahwasanya yang kita minta pasti diijabah, entah sekarang, nanti ataupun nanti di akhirat. Dan mudah-mudahan saya semua termasuk orang-orang yang Allah tulis diciptakan untuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith wa min 'adzabika nastajir. Subhana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah bi fadli da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.